sun, searching for a longer day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Printers. Ya, kembali lagi bersama saya Muhammad Indra Kuswara, Asisten Kepala Kebun Eknabar Selatan, Regional 1 PTPN 4. Ya, kali ini kita akan membahas tentang manajemen fungsional. Ini saya akan menjelaskan secara singkat. Ada dua yang termasuk manajemen fungsional, yaitu manajemen keuangan dan manajemen sumber daya manusia atau SDM. Pengertian manajemen keuangan adalah rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam perolehan dan penggunaan dana yang dilakukan secara optimal sehingga dapat memaksimalkan value bagi pemegang saham. Salah satu fungsi pokok manajemen perusahaan modern adalah manajemen keuangan, ya kan? Keputusan dalam manajemen keuangan perusahaan secara umum berkaitan dengan dua hal, yaitu satu, sisi aset, yang kedua sisi liabilities dan equity. Sisi aset meliputi apa yang disebut keputusan alokasi penggunaan dana, dan sisi liabilities dan equity meliputi apa yang disebut keputusan pembiayaan. Keputusan penggunaan dana adalah keputusan keuangan tentang apa dan bagaimana dana yang diperoleh perusahaan digunakan untuk keperluan operasional dan investasi. Keputusan pembiayaan adalah keputusan keuangan tentang bagaimana cara memperoleh dana yang diperlukan untuk keperluan operasional dan investasi. Kedua, pengelolaan keuangan perusahaan. Fungsi pengelolaan keuangan perusahaan ditangani oleh satu direktorat atau departemen yang biasa dikenal dengan Direktorat Keuangan atau Finance. Tugas dari departemen tersebut selain mencakup tugas berkaitan dengan manajemen keuangan, juga mencakup tugas-tugas akuntansi perusahaan. Beberapa unit pengelola keuangan diantaranya adalah akuntansi. Tugasnya mencatat akuntansi, mempersiapkan laporan perusahaan. Yang kedua, keuangan untuk sublevel bagian biasanya bertugas melakukan pembayaran dan penyimpanan kas serta aset keuangan perusahaan. Bagian ketiga, anggaran, bertugas melakukan perencanaan keuangan. Yang terakhir, bagian verifikasi, tugas untuk memverifikasi transaksi yang membutuhkan pembayaran dan transaksi lainnya yang membutuhkan verifikasi lebih lanjut. Lingkungan keuangan di perusahaan selain berhubungan dengan pihak internal, unit pengelola keuangan perusahaan juga melakukan interaksi dengan pihak eksternal. Interaksi dengan pihak eksternal terutama dilakukan dengan aktivitas pembiayaan dan kepatuhan. Unit pengelolaan keuangan harus memahami dengan baik manfaat yang ditawarkan oleh pihak eksternal seperti produk perbankan yang dapat menunjang aktivitas pembiayaan perusahaan. Beberapa pihak eksternal tersebut adalah satu, bank. Bank ini salah satu yang berkaitan dengan pembiayaan, baik pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang, sekaligus pemanfaatan peluang investasi pada produk perbankan perusahaan. Yang kedua, pasar modal. Perusahaan memanfaatkan pasar modal untuk memanfaatkan pembiayaan dengan menjual saham perusahaan. Pemerintah. Interaksi dengan pemerintah dilakukan oleh perusahaan terutama untuk memenuhi aspek kepatuhan seperti yang tampak dalam aktivitas perpajakan perusahaan. Yang ketiga, supplier. Untuk pengelolaan keuangan dapat memanfaatkan interaksi dengan supplier untuk memanfaatkan pembiayaan jangka pendek. Selanjutnya, pasti ada laporan keuangan dalam bidang manajemen keuangan. Jadi, setiap pejabat perlu memahami kondisi keuangan sebagaimana informasi tercatat dalam laporan keuangan. Laporan keuangan memberikan informasi dan gambaran umum kondisi keuangan di perusahaan. Informasi-informasi yang tercatat dalam laporan keuangan akan dianalisis, yang hasil analisis akan membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Beberapa jenis laporan keuangan adalah laporan posisi keuangan, 2, laporan laba rugi, yang ketiga, laporan arus kas, yang keempat, laporan perubahan ekuitas, yang kelima, laporan keuangan internal. Laporan keuangan yang disusun menurut standar akuntansi adalah laporan posisi keuangan,
laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Standar akuntansi yang diacu oleh laporan keuangan bisnis Indonesia adalah persyaratan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Laporan keuangan internal disusun menurut kebutuhan internal manajemen perusahaan. Berikutnya membahas tentang Human Capital Management atau HCM. Filosofi sumber daya manusia ini atau Human Capital Philosophy ada 3. Yang dulunya Value for Money, tradisional HR, terus Human Resource Management, Adding Value, yang terakhir Human Capital Management. Yang semula berfokus pada Business Impact, Offset Insight, menjadi berfokus pada outcome, kapabilitas SDM, budaya, dan organisasi di dalam bisnis. Nah, fungsi atau prinsip-prinsip HC Human Capital terbagi menjadi 4, bukan sekedar apa yang diinput, bukan sekedar apa yang dihasilkan. Human Capital harus berperan sebagai ada 4 jenis, yaitu sebagai agent of change, sebagai management and transportation change, sebagai strategic partner, yang ketiga sebagai employee champion, yang terakhir administrasi expert. Lanjut. Manpower planning di SDM itu sangat penting, kajian yang dilakukan untuk meramalkan kebutuhan SDM pada masa yang akan datang dan membandingkan dengan ketersediaan SDM saat ini, serta selanjutnya menetapkan upaya yang diperlukan untuk menutup gap kebutuhan yang tersedia tersebut. Biasanya manpower planning ini dilakukan untuk memastikan perusahaan mendapatkan 1. Jumlah orang yang tepat, 2. Jumlah orang dengan kualifikasi yang tepat, 3. Tempat yang tepat, 4. Di waktu yang tepat. Ya, sekian pemaparan singkat mengenai manajemen keuangan dan manajemen sumber daya manusia atau human capital dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prenters.